Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di malam ini. Oke, teman-teman buat yang baru gabung, nanti ditonton dulu untuk recordingnya gitu ya di grup gitu ya. Buat teman-teman yang udah bergabung dari kemarin, kita lanjutin teman-teman. Kemarin kita udah bahas masalah left, mid, dan right di string function. Nah, tapi saya mau fair ya, kita coba apa ya? Kita coba lagi di review materi yang minggu kemarin, teman-teman di hari Kamis, di hari Jumat ya, kalau nggak salah, hari Jumat minggu kemarin. Jadi left, mid, dan right. Oke, left, mid, dan right. Oke, dia mengambil karakter dari kiri. Nah, yang mid itu mengambil karakternya dari tengah ya, mengambil karakter dari tengah. Dia mengambil mengambil karakter dari kanan. Oke. Dari kiri, dari tengah, dan dari kanan, teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman, lihat ya. Diperhatikan teman-teman dari kiri, dari tengah, dan dari kanan. Nah, teman-teman lihat deh, dari kiri, dari tengah, maupun dari kanan. Saya mau teman-teman lihat contoh berikut. Misalkan saya punya kode resi begini ya. Ini kita review sebentar ya, 10 menit ya. Gitu. Nah, saya punya kode resi seperti ini. 101 JKT full P. Oke, saya ingin ambil 101 JKT dan 10P. Nah, teman-teman nggak usah bingung dulu nih. Teman-teman nggak usah bingung dulu, Kak, arti 101 di kodenya apa, JKT apa, 10P apa. Oke, nggak usah bingung dulu, anggaplah ini nggak ada artinya. Gitu, anggaplah ini nggak ada artinya. Maksudnya kita nggak tahu artinya, gitu ya. Nah, tapi saya pengen ngambil data 101-nya. Kira-kira saya pakai pakai fungsi apa? Kira-kira kemarin ada yang ingat nggak? Left, left. Betul, pakai left ya. Sama dengan left, teman-teman. Teksnya ini, num charge-nya berapa? Tiga. Betul, num charge-nya Tiga. 3. Nah, kalau yang 10P gimana, teman-teman? Right. Betul, Rek ya? Nah, buat teman-teman yang baru ikut Zoom hari ini, gitu ya. Nah, num charge ini kalau bingung, num charge itu banyaknya karakter. Num charge itu banyaknya karakter. Ya, dia singkatan dari of characters, gitu ya. Nah, numbers of characters, teman-teman, ya, atau banyaknya karakter, ya, karena kita pakai rumusnya right, dia makannya dari kanan diambil. Jadi kalau kita isi 3, artinya number of characters yang diambil adalah 3 dari kanan. Karena rumusnya right. Tapi kalau kalau dia left, berarti dari kiri. Yang 101 ini. Jadi teman-teman perhatikan ya. Perhatikan juga rumus yang di depannya. Oke, karena ini right, jadi kita pakai ini. Oke, jadinya 3. Oke, sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak kira-kira? Ini saya ngambil pen tab deh buat oret-oret. Mau tanya Kak, Ya, gimana? berarti kalau misalnya tiganya itu diganti 6, sampai ke JKT 10P juga berarti kalau diganti 6, apa gimana? 101 JKT 10P. Enggak, Hmm, maksudnya kan ini kan right E43, jadi yang diambilkan cuma 10P. Kalau misalnya tiganya itu diganti 6, apakah JKT-nya itu juga nanti ke input atau gimana? enggak. Karena dia ngambil dari kanan. Kalau 6 tuh gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Jadi KT-nya aja nih. Kalau 7 baru nih. Kalau 7 baru segini yang kambil. Jadi lihat ya. Ini 1, 2. Lihat yang di formula barnya. 3, 4, 5, 6. Nah, kalau 6 ya KT strip 10P. Tapi kalau mau JKT strip 10P berarti 7. Jadi kurang lebih begitu. Karena dia ngambil dari kanan. Sama hal juga dengan dari kiri ya. Cara kerjanya begini ya. Tuh gitu. Oke. Aman dari mbaknya? Aman. Aman ya? Nah, oke lanjut. Yang JKT. Nah, JKT ini pakai mid. Oke, saya baru ngambil pen tab-nya. Sama dengan mid. Teksnya tuh ini, teman-teman. Ini ada start num dan num charge. Oke, kita bedah dulu ya. Kita bedah dulu em, start num dan num charge itu kayak gimana sih? Oke, start num dan num charge itu kurang lebih kayak gini, teman-teman. Jadi kita punya
101 strip JKT strip 10P. Nah, JKT sendiri teman-teman, ya kan targetnya ya, kan kita mengambil JKT kan targetnya saya warnain ungu ya. Ingat ya, karakter itu semua yang bisa diinput. Karakter itu semua yang bisa diinput. Ya, simbol, angka, huruf itu karakter. Spasi pun karakter. Tapi enter, backspace itu bukan karakter, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi kurang lebih begitu, teman-teman. Nah, kita lanjut di start num dan num charge gitu. Kita bedain start num dan num charge ya. Start num dan num charge ini gini, teman-teman. Start num dan num charge, teman-teman. Ini start num itu kan titik start ya. Dia titik start, teman-teman. Dia titik start. Sedangkan num charge ini dia adalah banyaknya karakter. Banyak karakter. Banyak karakter. Oke, lihat ya. Lihat yang warna hitam. Num charge itu, oke, saya kasih warna merah deh sekarang. Saya ganti jadi warna merah, titik start. Start num itu gini, lihat ya. Kan huruf J pertama, J 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 nih, teman-teman. Ya, 5 karakter dari kiri itu jadi titik start. Oke, sampai sini aman? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Aman, Kak. Aman ya? Nah, JKT sendiri, teman-teman. Oke, JKT sendiri itu 1, 2, 3. Jadi numcas itu 3 dari mana? Dari JKT. 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 Ada 3 karakter. Berarti 3. Itu kan sesuai dengan definisi tadi. Numcas itu kan number of characters. Artinya banyaknya karakter. Nah, banyaknya karakter kan 3. Tapi kita harus tentuin dulu start numnya. Ya, start of number-nya kita harus tentuin dulu ya. Titik startnya kita harus tentuin dulu. Nah, titik startnya adalah karakter kelima. Gitu. Nah, dihitungnya dari kiri. Gitu. Oke. Sampai sini 5, 3 ini ada yang bingung nggak kira-kira? Sebelum saya lanjut ke ke yang lain gitu. Oke, sebelum saya lanjut ke VLOOKUP HLOOKUP, ada yang mau tanyakan dulu? Kalau ini salah satu yang paling sering dipakai kalau di swasta itu logistik, teman-teman. Ya, buat perusahaan logistik, resi itu mainin peran penting gitu ya. Pergudangan gitu ya. Kalau misalkan perusahaannya pergudangan itu mainin nomor resi, teman-teman. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Belum, Coach. Aman, Kak. Belum ya? Oke. Kalau aman kita lanjut ke bagian kayak tadi 5, 3. Kalau saya kecepatan kabarin ya. Oke, kita lanjut ke VLOOKUP. Oke, ada inget nggak pertemuan terakhir minggu lalu? Ya, VLOOKUP, kapan kita pakai VLOOKUP, kapan kita pakai HLOOKUP? Apa yang membedakannya? Ada yang masih ingat nggak kira-kira? Teman-teman, Up kalau tabelnya vertikal. betul, tabelnya vertikal. Kalau H itu kalau tabelnya horizontal. Gini ya, ini vertikal, nih ini vertikal nih teman-teman. Ini adalah horizontal, gitu ya. Jadi ada vertikal, ada horizontal. Nah, tergantung teman-teman gunainnya yang mana, gitu ya. Nah, oke. Jadi horizontal tuh gini ya. Jadi tergantung tabel referensinya. Oke, pertanyaan selanjutnya biasanya, Mas, gimana kalau misalkan nggak ada tabel referensinya? Gitu, nggak ada tabel referensinya, kita harus mencocokkan barang dengan ini. Ya, kode ini dengan kode ini. Misalkan kode NIP dengan golongan ya, kode NIP dengan penempatan divisinya, A, B, C, dan sebagainya. Nah, itu pakai index and match. Tapi itu masih di pertemuan 2 minggu lagi, gitu ya. Masih jauh, teman-teman. Santai aja. Jadi, kalau di sini, ya, kita masih pakai tabel referensi. Nah, tabel referensi fungsinya buat acuan mengisi 3 kolom ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, Mas, kalau barisnya banyak gimana? Misalkan tiba-tiba jadi banyak barisnya kayak gini misalkan. Oke, ini saya inikan dulu ya. Misalkan jadi barisnya banyak kayak gini nih. Ya, ambil contoh nih saya insert. Nah, saya insert. Nah, misalkan jadi banyak gitu ya. Ini gimana, Mas? Sama aja. Gitu, misalkan mau jadi banyak menyamping kayak gini, ini kan tetap diisinya vertikal ya. Dengan yang ini. Jadi sama aja ya. Jadi banyak banyak atau enggaknya, teman-teman ya. Banyak atau enggaknya dari sini ya itu nggak begitu ngaruh teman-teman ya. Misalkan ini ada 100 baris sama aja rumusnya
gitu ya kan, nanti kita tinggal pakai autofill. Oke gitu, jadi kalau banyak dikit tuh nggak ngaruh. Tapi ini karena buat latihan aja di sedikit, biar kelihatan di cocoretannya. Jadi gini, di sini struktur dari VLOOKUP dan HLOOKUP sama. Nih, struktur dari VLOOKUP dan HLOOKUP sama. Oke, enaknya Excel, teman-teman. Teman-teman nggak usah hafalin. Saya sekali lagi minta dari tahun kemarin, teman-teman. Ya, peserta tahun kemarin, ya dari awal berdiri, ya, ketika saya ngajar Excel, saya bilang jangan pernah diingat. Ya, jangan pernah apa ya, jadi dihafalin gitu. Ya, dipahamin. Ya, kalau paham, ya otomatis biasanya hafal. Tapi nggak usah hafal kayak VLOOKUP buat ini, HLOOKUP. Nah, nggak usah. Karena nanti Excel tuh ada panduannya. Ya, contohnya kemarin kan Kak Adel yang lulus tesnya SKB-nya kan juga dengan Excel ya. Nah, itu juga saya selalu minta jangan dihafalin gitu ya. Tapi kan dia peserta September kemarin. Nah, jadi saya minta jangan dihafalin, tapi teman-teman harus tahu baca panduannya. Harus tahu cara baca panduannya. Nah, maksudnya begini. Lookup value. Ini apa sih artinya? Oke, lookup value. Jadi kalau teman-teman ketemu gini, bla bla bla, entah depannya lookup, entah depannya apa, tapi value belakangnya underscore value, ini tuh artinya kriteria, teman-teman. Ini artinya kriteria. Ini artinya kriteria. Gitu ya. Ini artinya kriteria, teman-teman. Kalau yang bla 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 value, gitu ya. Nah, selanjutnya nih, kalau misalkan bla 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 array, bla 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 array, bla 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 array, ya, titik-titik underscore array, ini artinya adalah referensi. Oke, ingat ya. Kalau Excel belakangnya value, itu nggak jauh-jauh dari kriteria atau patokan. Kalau yang belakangnya array, itu nggak jauh-jauh dari referensi. Oke, kita masuk dulu ke definisi lookup value gimana, Mas? Saya masih nggak ngerti. Oke, saya tunjukin dulu ya. Teman-teman lihat, kodenya KPS 2001K 20L. Jadi kita ada yang namanya di apa? Lookup underscore value. Ya, misalkan saya punya kodenya kayak gini. Oke, lihat ya. Saya punya kodenya kayak gini. Nah, ini rumusnya ya. Ini lookup array-nya. Lookup underscore array. Oke, table array, sorry. Table array. Ya, saya jelasin satu-satu ya di sininya. Kan rumusnya ini nih. Dua ini yang perlu dijelasin banget dalam VLOOKUP atau lookup. Nah, lookup value. Oke, saya mau tanya ke teman-teman. Ini kan artinya patokan atau kriteria kan? Kriteria. Gitu. Nah, KPS 2001K 20L. Nah, buat nama barang. Ya, ini konsepnya buat nama barang. Ya, konsepnya buat nama barang. Terus saya kasih filenya, nama barang. Nah, konsepnya buat nama barang nih. Ya, teman-teman. Konsepnya buat nama barang. Saya mau tanya deh ke teman-teman. Kira-kira KPS 2001K ini, kalau kita isi nama barangnya apa harusnya? Kalau sesuai table referensi, tahu nggak? Pasang ini. Kipas Kipas angin. angin. Betul, ini kipas angin. Ya, kipas angin. Kipas angin. TVL artinya apa? TV LCD. Ya, TV LCD. Lanjut lagi. TV LCD. TV LCD. Oke, LTP artinya apa? Laptop. Laptop. Kenapa bisa tahu? Kenapa bisa tahu LTP itu laptop? Ada di nama barang. Betul. Ya. Artinya kriteria untuk mengisi nama barang apa? Kalau diterjemahin. Artinya apa? Coba gabungkan dengan string function yang tadi. Artinya, boleh nggak saya bilang ini? 3 karakter dari kiri mewakili nama barang. Boleh nggak kira-kira saya bilangnya gini? Boleh kan? Boleh, Mas. Boleh. Nah, oke. Rumusnya gimana? Kalau 3 dari kiri nama barang. Left. Teksnya apa tadi? Teksnya ini kan? Teksnya ini ya, ini sama aja ya. Numcasnya berapa? 3 ya? 3. Oke. Ini saya tanpa sama dengan dulu ya. Saya tanpa sama dengan dulu. Oke lah. Ini teman-teman lihat ya. Ini menjadi oke ini 3 3. Oke ini A15. Nah, disesuaikan ya. Ini yang bakal mengisi lookup value. Jadi, ketika kita bilang VLOOKUP,
name. VLOOKUP. Lookup value-nya teman-teman diisi dengan ini, yaitu left ya, left A2 3. Karena artinya ya 3 dari kiri di A2 ini mewakili nama barang. Oke, kurang lebih lookup value-nya diisinya seperti itu. Sampai sini bingung nggak? Kenapa lookup value-nya saya isi ini nih? Aman? Kira-kira sebelum ke table array. Masih bingung nggak? Aman ya? Jadi ada rumus di dalam rumus gitu. Lookup value-nya pakai rumus left gitu. Nah, umumnya VLOOKUP atau HLOOKUP digabungkan dengan string function umumnya. Ya, tapi ya nggak digabungkan juga nggak begitu masalah sih. Tapi umumnya, ya saya bilang umumnya gitu ya. Nah, oke, aman ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ke table array. Oke, table array ya berarti teman-teman gimana? Ya, tabelnya kan ini nih. Ya, yang ini nih saya kasih warna yang berbeda ya. Ini saya kasih warna merah ini. Ya, ini berarti buat stok gitu ya. Oke, tapi kalau buat yang nama barang kan berarti tabelnya yang ini ya. Table array-nya nih warna merah. Nah, ini berarti table array-nya yang warna merah nih. Yaitu dari berapa nih? Dari D8 sampai ya, D8 sampai titik 2 tuh sampai ya. Sampai E10. Nah, tapi biar enak kita buat name box dulu. Oke, nanti saya jelasin kenapa harus pakai name box dan teman ini bakal bantu saat teman-teman harus ngisi data cepat kayak ujian, kayak teman-teman dikejar deadline, Namebox itu bakal bantu. Jadi teman-teman nggak usah ngunci-ngunci lagi. Nah, caranya gini teman-teman. Ya, uh, saya minta yang di putihnya aja nih. Yang putihnya aja yang diblok, ini diblok jadi stok. Ya, ini diganti jadi stok. Kalau yang pakai WPS nggak bisa, tenang aja. Tesnya pasti pakai Excel. Ya, kalau pakai WPS nggak bisa, tapi cukup tahu ya. WPS spreadsheet nggak bisa, tapi cukup tahu dulu aja. Ya, yang pakai itu, yang pakai Excel dicobain kayak saya. Jadi di blok nih, yang warna putihnya diganti sini jadi stok. Klik enter. Oke, udah clear? Buat yang Excel aja ya. Buat teman-teman, Mas saya nggak pakai Excel, saya pakai WPS, saya pakai spreadsheet. Ya udah, ditonton dulu aja berarti. Yang penting teman-teman tahu caranya. Oke, aman? Yang pakai Excel, kira-kira gimana? Namebox harusnya ada ya. 2007 pun ada seharusnya. Aman? Ada Kira-kira Mas. aman ya? Nah, sama nih, yang ini diblok lagi nama barang. Aturan penamaannya jangan boleh spasi. Nggak boleh. Ya, Namebox nggak boleh spasi. Ya, atau pakai nama gini. Nama satu nggak boleh dimulai dari angka, nggak boleh spasi. Jadi harus dempet nih, harus dempet gini, gitu. Aturan penamaannya sama nih. Ini juga dinamain harga barang. Jadi di sini nama barang, di sini harga barang. Yang warna putih aja ya, harga barang, harga barang. Nanti saya kasih tahu kenapa gampangnya pakai namebox, gitu. Dan kenapa harus pakai namebox. Ntar saya kasih tahu ya habis ini. Oke, lanjut ke nama barang dulu. Oke, sampai sini nameboxnya udah kelar dibikin, kira-kira teman-teman. Sudah Mas. Oke, pas ya. Baik, kalau pas saya lanjut teman-teman. Jadi sama dengan VLOOKUP. Terus di sini eh, jadi live. Terus teksnya ini. Numcasnya 3 tadi kan. Table array-nya tadi apa? Nama ini ya. Nama barang ya. Nih, cari di sini N, klik tab. Jadi cara cepat pakai rumus tab. Tadi VLOOKUP juga sama. VLO. Nah, ada kan VLOOKUP rekomendasinya klik tab. Itu rumusnya langsung kegunain. Sama, namebox ini juga sama. Klik tab pas digunain. Oke, sampai sini kira-kira saya kecepatan nggak? Table array-nya nama barang, VLOOKUP left ini, nanti tinggal ke call index num. Udah aman? Sebelum saya ke call index num, saya tungguin dulu. Ada yang mau ditanya dulu? Ada yang ketinggalan di mana? Mas, saya nggak ngerti dirinya. Nah, paling di sini nih. Lihat, jadi teman-teman harus baca panduan. Makanya saya bilang jadi hafalin. Di saya tuh panduannya titik koma. Kalau di teman-teman pakai koma, pakai koma. Kalau nanti ujiannya pakai koma, Mas, kok pas ujian di laptopnya pakai koma, bukan titik koma ya, bagi pakai koma. Jadi ikut panduan yang ada di laptop tersebut. Tiap laptop, tiap OS itu beda-beda. Contoh misalkan laptop saya Asus gitu, Windows 11. Nah, itu pakainya titik koma. Tapi di Lenovo Windows 10 belum tentu titik koma. Bisa aja pakainya koma. Jadi separator pemisah tiap rumusnya ini diperhatiin ya panduannya.
Jadi jangan dihafal gitu. Oke. Kalau indeks numnya kira-kira sampai sini local value dan table array ada yang bingung nggak kira-kira? Ada yang bingung? Kalau ada yang bingung boleh ditanya dulu. Mas, bingung tadi ketinggalan yang waktu buat table array itu supaya nama barangnya bisa muncul kayak gitu gimana ya? Oke. Nah, buat teman-teman yang udah nyampe tahap ini, stay dulu ya. Buat mbaknya nih, caranya di blok gini ya. Lihat nih, saya ngeblok dari D8 sampai S10. Di sebelah kiri sini ada name box, diklik. Nah, ditulis nama barang. Nanti klik enter gitu. Nah, misalkan gini ya, dari sini sampai sini saya blok, saya tulis nih jadi tes, enter. Dia nanti bakal muncul nih. Tuh. Dia bakal muncul. Kalau fx ini rumus, kalau ini tuh namanya array. Ya, dia bakal muncul di sini. Oke, aman nggak mbaknya? Oke, Coba oke. dicobain dulu. Makasih, Mas. Oke, sama-sama. Nama barang. Oke, teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Aman Mas, lanjut Mas. Aman-aman, Kak. Aman, Coach. Oke, pas ya. Nah, kita lanjut ke bagian call index num. Nah, call index num itu apa sih? Jadi begini teman-teman. Call index num em, ini warna oranye. Call index num itu adalah nomor kolom. Jadi yang membedakan VLOOKUP dan HLOOKUP cuma di sini nih. Semuanya sama. Di HLOOKUP juga ada local value, table array. Ya, ada range lookup juga. Tapi kalau di HLOOKUP namanya raw index num. Kalau di VLOOKUP namanya call index num karena dia kolom. Nah, nomor kolom. Nah, di sini lihat ya, kita kan ngebloknya yang merah ini tadi ya. Kita kan ngebloknya yang nama barang ini nih. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Nah, saya mau tanya ke teman-teman. Ini kolom kedua. Saya mau tanya ke teman-teman. Ya, kira-kira dari teman-teman yang lain, ya, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Dari teman-teman yang lain, kolom pertama, kolom kedua ini, teman-teman ada yang bingung nggak kolom itu yang kayak gimana? Aman ya? Kolom itu yang membawah ya, ini kolom ya. Dari atas ke bawah tuh kolom. Kalau yang ke kiri ke kanan tuh baris. Kalau ada yang bingung kabarin ya. Nah, kita kan butuhnya yang kolom kedua. Makanya kita call index numnya isinya dua. Nih, KPS, TVL, LTP, kipas angin, TV LCD, laptop. Saya mau tanya, yang teman-teman ingin isi di sini nih, lihat ya. Yang teman-teman ingin isi di sini, itu KPS atau kipas angin? Saya tanya. KPS apa kipas angin yang ingin diisi di sini nih? Yang kita Kipas angin. VLOOKUP ini, betul. Kita kan ingin outputnya kipas angin. Kipas angin di kolom pertama apa di kolom kedua? Kedua. Kedua Mas. Kedua. Makanya kita call index numnya isinya dua. Oke, paham? Angka dua dari mana? Ada yang mau tanyain nggak kira-kira? Aman, Coach. Aman ya? Kita isinya dua. Nah, lanjut. Tinggal range lookup. Range lookup diisinya selalu 0. Dah, ini nggak usah dibingungin dulu, isi aja 0. Dah, ini nggak usah dibingungin dulu, isi aja 0. Ya, agak sedikit panjang penjelasannya. Oke. Nah, nanti teman-teman tinggal diseret kayak gini. Oke. Oke. Sampai sini nama barang ada yang mau tanyakan dulu nggak? Sambil saya tunggu pertanyaan ya. Saya izin sedikit ini ya, air putih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Teman-teman yang lain? Belum, Coach. Aman ya? Oke, kita ke stok. Stok VLOOKUP. Local value-nya teman-teman, lihat deh. Local value-nya teman-teman lihat deh. Local value-nya apa sekarang? Ada yang tahu nggak stok itu pakai apa? Pakai yang right bukan? Betul. Pakai yang rack ya. Jadi right, set, right. Nah, tab teksnya ini berapa karakter? 3. 3.
3. Oke, 3. Terus table array-nya Tabel barang. berapa? Enggak tahu. Oh iya benar, stok. Stok dong. Stok, Stok ya. stok. 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 Karena kita lagi ngomongin stok, kalau indeks numnya berapa? Baris keberapa yang diambil? Kalau berapa yang diambil? Yang kedua, Mas. 2. Kedua. Kedua. Baris apa? 0. Oke, kita tinggal di dulu ya. Nah, oke, aman. Ada yang tanya dulu? Oke, pas ya. Nah, harga barang. Harga barang pakainya VLOOKUP. Apa kira-kira lookup value-nya? Mid. Pakai apa? Mid ya. Mid. Mid. Teksnya A2. Start num-nya 5. tunggu. Oh iya, 5. Terus num charge-nya 5 juga, Mas. 5 juga. Oke, table array-nya Harga barang. Harga. harga barang. Oke, betul, harga barang. Kalau indeks num-nya, 2. oke, ini 2. Boleh. Resultnya 0 ya. Oke, Ya. gampang kan? Oke, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Sebelum saya jelaskan kenapa harus pakai namebox. Itu Kak bisa diulangi yang itu jadi 5 titik koma 5 itu yang ya itu. Oke, sesuai dengan yang tadi ya, yang start num ini ya, yang start num dan num charge ini. Oke, yang di sheet ini. Jadi misalkan kita pengen ngambil JKT, lihat ya. Kita pengen ngambil JKT. Saya jelasin di sini ya. Eh, kita pengen ngambil JKT dari 101 JKT 10P gitu ya. Ini kenapa 53 gitu ya. Oke, saya bikin filenya dulu. Jadi kenapa pakai ini? Lihat ya. Start num-nya 5, num charge-nya 3. Oke, start num. Start num itu titik start ya. Ini 101 JKT 10P. Oke, ini nggak ada panduannya tapi tahu ya, ini start num, ini num charge. Saya pakai warna aja ya. Saya pakai warna 5 ini dari mana? Lihat. Kan saya pengen ngambil JKT. Saya pengen ngambil JKT. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena huruf J ada di karakter kelima. Huruf J itu sebagai titik start, namanya juga start num. Ya, start of number. Ya, startnya karakter keberapa? Karakter kelima sebagai titik start. Oke, sampai sini limanya aman Eh, nggak? Maaf Kak itu nge-share yang mana? Oh, nge-like. Ya, kira-kira limanya aman nggak? Jadi 5 ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kan kita mau ngambil J. J itu karakter kelima dari kiri. Aman nggak? Kira-kira Aman Kak. aman ya?
Oke, nah num charge-nya 3. Nah, 3 ini tahu nggak dari mana? Ya, dari sini ya. 1, 2, 3. JKT. Jadi makanya dapat 0,5,3. Oke, sampai sini kira-kira aman nggak? Atau ada kendala? Mas masih bingung 5,3-nya? Udah ngerti kan? Oke, aman ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut teman-teman ke yang ini. Kenapa sih Mas harus pakai Namebox? Sebenarnya Namebox itu ganti dari kunci ya. Jadi gini teman-teman. Saya kasih tahu juga cara kuncinya. Gini. Saya punya nomor kayak gini. Enaknya begini deh. Ini jangan diikutin ya. Jangan diikutin. Jangan diikutin dulu. Ini tambah. Jangan diikutin dulu ya. 78. Oke. Nah, oke. Terus saya punya lagi di sini. Nah, ini kalau ini boleh diikutin nih. Ini buat pakai kunci F4. Jadi biar nanti teman-teman juga bisa pakai F4. 2, 3, 4, 6. Sebenarnya angkanya bebas ya. Saya minta angkanya bebas, tapi teman-teman paham maksud saya. Pokoknya ini nanti kiri kanan ditambahkan. Ini tambah. Oke. Nggak usah rapi-rapi. Gini aja dulu ya. Namebox kita dibuat ternyata double. Nggak bisa. Namebox nggak bisa double dan nggak bisa dihapus. Jadi ya udah telanjur. Harus diganti namanya aja. Jadi kalau misalkan kita udah punya buat stok, terus teman-teman mau bikin stok lagi nggak bisa. Stok A, stok 2 itu baru bisa. Jadi nggak bisa double ya. Satu file itu nggak bisa double. Gitu. Nah, saya lanjut dulu ya. Tambah. Nih, kita mau pakai Namebox. Teman-teman pengen gini. Saya pengen, jangan 2 deh di sini. Eh berapa? 10 deh. Saya pengen semua yang warna merah, jangan merah, gelap banget. Warna kuning ditambahkan dengan yang warna hijau ini. Ya, yang warna kuning dengan warna hijau ini. Tapi sebelum itu gini teman-teman. Kalau nggak pakai Namebox atau dikunci, lihat. Saya pengen gini. Saya pengen 4 tambah 10, 4 tambah 10, 6 tambah 10, 8 tambah 10, 3 tambah 10. Biarpun di 9 ini ada, di sebelah kanan ini, di sebelah kiri ini ada nomor nih. Tapi saya pengen ini nggak dianggap. Ya, nggak ikut terjumlahkan. Nah, gitu ya. Nggak maksudnya. Jadi saya pengen semuanya di sini nih, yang warna kuning, ditambahkan dengan yang warna hijau. Nggak maksudnya. Jadi biarpun ada kirinya, bukan kiri kanan, tapi kiri kanan, kiri yang 10-4, 10-6, 10-8. Jadi gitu. Jadi bukan kiri kanan. Jadi saya pengen ini yang terkunci. Jadi penambah pertamanya. Aman nggak kira-kira? Ngerti nggak maksud soalnya? Nggak, kalau bisa bisa. Lag, lag aman gak kira? Aman ya. Nah, gini. Kalau nggak pakai Namebox nih, sum, lihat ya. Sumnya antara C5 dengan D5 nih. C5 ini ya. Kolom C balas 5, D balas 5. Nih, lihat. C5, D5, C6, D6, C7, D7 tuh. Lihat, dia bakal nambahinnya gini, lihat nih. Ketika kita lihat ya. Jadi kan saya pakai pakai ini nih. Pakai fitur namanya autofill. Yang kotak kubus kecil ini autofill. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat di konten kreator bilangnya cara cepat kotak. Sebenarnya bukan cara cepat kotak. Mereka nggak
Mereka nggak nge apa definisinya. Ya, harusnya dikasih tahu definisinya apa, gitu ya. Nah, definisinya ini artinya autofill. Nah, autofill tuh gini, teman-teman. Gitu ya. Autofill tuh gini, teman-teman. Nah, autofill ini, teman-teman, ya, lihat. Kalau kita pakai autofill, ini yang terjadi di dalam rumus. Lihat, C5D5, C6, nih, sorry. C5D5 tadi ya. C5D5. Di sininya C6D6, C7D7. Jadi ketika kita pakai autofill, dia ikut turun ke bawah segini nih. Di dalam rumusnya, dia kayak gini. Di dalam rumusnya, lihat ya. Ini yang terjadi di dalam rumus. Tuh, dia turun ke bawah gitu. Oke, tangkap maksud saya? Jadi kalau kita pakai fitur autofill yang begini nih, yang cepat ngisi, ini tuh di dalam rumusnya juga ikut ke bawah gini. Tak, 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 gitu. Nyesuaiin yang di atasnya. Oke, paham maksud saya? Paham, Coach. Paham ya? Nah, ketika kita bikin name box, lihat ya. Saya bikin name box yang di C5 jadi 10. Nih, lihat yang terjadi. Nih, saya ganti C5-nya dengan 10. Ya, klik tab, enter. Nih, semuanya jadi ditambah 10. Lihat nih. Tuh. 10 tambah D5, 10 tambah D6, 10 tambah D7, 10 tambah D8, 10 tambah D9. Nah, 10 ini buat ngunci, teman-teman. Ya, sama aja juga dengan tadi. Kenapa kita pakai table array ini kita pakai name box nih? Kalau kita nggak pakai name box, misalkan teman-teman isi pertamanya di sini nih. Ya, ya, ini kan nama barangnya ya B2 di sini ini. Nanti B3 di sini gini nih. B5 di sini. B6 gini, B7, B8, B9, B10. Kira-kira nemu nggak datanya? Sesuai nggak table referensinya? Kira-kira. Enggak. Kalau kayak gini, enggak kan? Nah, makanya itu table referensi dikunci. Biasanya kita pakai kuncian atau pakai name box, gampang. Ya, gampang cara taunya. Kapan? Ketika ada tulisan array. Umumnya yang array-array gini harus dikunci. Karena datanya harus itu aja. Ya, ya. Table ini sama nih, table referensinya ini. Table referensinya ini. Kalau dia dikasih autofill gini, dia biar nggak ke bawah-bawah ya dikunci. Ya, biasanya array-array itu, bla 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 array itu harus dikunci. Umumnya ya. Atau bla 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 reference itu harus dikunci biasanya. Gitu. Tapi yang mutlak itu bisa array. Gitu ya. Array itu apa sih, Kak? Array itu kumpulan dari beberapa sel. Gitu ya. Ini sel, nih kotak kecil ini sel, tapi kalau ada dua gini namanya array. Gitu ya. Tiga ini array. Array, table array. Gitu ya. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, kita lanjut lagi ke bagian sini. Gimana Mas kalau misalkan saya pengen ini dua ini pakainya adalah F4. Caranya gini teman-teman. Sebenarnya bukan pakai F4, namanya FN F4. F4 itu bukan F4 sebenarnya namanya, tapi kuncian. Ya namanya lock atau dolar. Ya, lock dolar. Nah, lock dolar ini teman-teman, ya caranya bisa pakai FN plus F4. Nah, ini kenapa sih Mas nggak ngajarin F4? Karena gini, tiap Excel beda-beda. Ada yang pakai FN F4, ada yang F4. Biasanya MacBook itu FN F4. Jadi saya makanya nggak mau ngajarin pakai FF4. Ya, tapi kalau sama Kak Hesti, sama Kak Laili, mungkin diajarinnya itu. Ya, gitu. Tapi kalau sama saya pakainya Namebox. Karena saya takutnya ambigu. FN F4 dan F4. Takutnya teman-teman menghafal. Gitu ya. Jadi, terserah teman-teman disesuaikan. Nah, caranya gini. Diklik angka 2-nya. Misalkan pengen semuanya ditambahkan dengan 2. Ya, diklik F4. Tuh, di saya F4 nggak bisa. Di saya F4 malah menurunkan kecerahan. Berarti di saya FN F4. Gitu ya. Nah, dia bakal muncul nih. Dia bakal muncul dolar di depan kolom I dan di depan baris kelima. Sama aja gitu. Tapi bedanya sebenarnya lebih enak dikenalinnya yang ngunci. Yang nembok gini. Kalau misalkan Kak Putri pakai ngunci atau F4 atau lock dolar, nanti ketika Kak Putri butuh, Kak Putri harus di blok-blok lagi gitu, capek. Mendingan pakai namebox tinggal dipanggil aja gitu. Mau nameboxnya A B C D nggak masalah, misalkan A B C gitu doang nggak masalah gitu. Yang penting Kak Putri tahu ya pernah nyimpennya di mana gitu. Jadi kan saya bikinnya stok nama barang itu kan panjang, misalkan mau dibilangnya A doang boleh, nggak masalah, yang penting tahu gitu. Oke, aman Kak Putri sampai sini. Ini pakai F4 atau FN F4 ya.
Oke, aman Kak, makasih. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, ini nomor keduanya ini. Lihat nih. Nanti semuanya ditambahkan dengan I5 ya. I5 ada di semuanya itu. I5 J6, I5 J6, I5 J6. Oke, aman ya. Jadi pentingnya kunci dan pentingnya reference itu atau pentingnya namebox itu kayak gitu. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak kira-kira? VLOOKUP dengan referensinya. Sebelum saya ke HLOOKUP. Sama aja kok. Kalau teman-teman udah paham VLOOKUP, HLOOKUP gampang banget. Karena sama aja. Panduannya sama aja. Oke, aman? Nanti kita bahas pivot di hari Jumat ya. Pivot tuh salah satu yang paling banyak juga. Tapi biasanya kalau tes jarang pakai pivot. Cuman kalau kerjaan pakai pivot. Oke, baik. Oke, pas ya. Nah, kita lanjut ke soal 2. Nah, ini HLOOKUP. Sama, dibikin namebox dulu. Nah, lihat ya. Seri nama barang. Seri nama barang ini ya. Ini nggak boleh disamain. Jadi seri barang deh. Seri barang. Ini saya blok langsung. Jadi ini udah langsung blok sama yang diskon-diskon ya. Ya, jadi nggak saya pisahin. Jadi ini saya kasih namanya status aja ya. Status. Gitu ya. Oke. Nah, lihat ya. Lihat dulu kodenya. Lihat dulu kodenya. Lihat dulu referensinya. Oke, pelan-pelan. Lihat dulu kodenya, referensinya. Baru kita mulai ke HLOOKUP. Oke, saya mau tanya. Lookup value-nya apa buat nama barang ini? Left. Oke, left. Terus teksnya A2. A2. Terus habis itu 4 Kak. betul, betul, 2, 3. 4, betul. Lanjut, table array-nya seri ya. Seri barang tadi itu table array-nya. Row index name-nya. Nah, row index nomor baris. Tadi teman-teman 1, 2. Saya gini. 1, 2. Kira-kira baris ke berapa? Kedua. Betul. Oke. Lookup value taruh isi 0. Intinya gini. Ini kalau isi sama persis isinya 0. Klik enter gini. Nah, oke, lanjut ya. Ada yang bingung nggak kira-kira nih isi nama barang? Gampang kan? Kalau udah hafal VLOOKUP, kalau udah tahu VLOOKUP, udah paham VLOOKUP, VLOOKUP gampang. Oke, status dulu deh. Status dulu pakainya apa?
Pas ya. Local value-nya apa? Local value-nya. Ada yang tahu nggak? Coba Right. lihat nih di sini. Right, betul. Lanjut. Terus teksnya A2. A2. Terus num charge-nya 5. bentar. Bener 5. 4. Status loh. Maaf, Kak. 4, betul. Table array-nya kan tadi ya, status ya, sama aja ya. Status row index term-nya 2. 2. Oke, sisanya 0. Gitu. Oke, dah. Enak kan? Kalau di paham VLOOKUP dan array ini. Nah, lanjut ya. Kita ke HLOOKUP yang ini. Kali ini local value-nya apa? Mid, Kak. Mid, Kak. Oke, mid ya. Mid. Terus teksnya ini. Terus start num-nya gini aja ya. Start num-nya ini teman-teman. Start num-nya berapa? Ayo. Ini emang agak 3. jelek sih kodenya 3 ya. 3 num charge-nya 5. 5. 5 betul. Oh, sorry jangan diantar dulu. Table array-nya apa? Harga ya? Bukan harga ya. Status ya tadi. Status di sini ya, table array-nya. Row index num-nya 2 baru 0. Oke deh. Nah, ini. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira sampai sini? Mungkin dari Nanda bisa absensi dulu buat nanti ke sesi 2, teman-teman. Disiapin. Tapi row index num, nah row index num begini. Row index num dulu ya. Row index num ini kan baris pertama Mas Iger. Terus ini kedua. Kan yang ingin diambil datanya baris pertama apa baris kedua nih? Saya mau tanya Mas Iger, Kak Iger pengen ngambilnya di sini pengennya RA15 atau RAM tipe 5? Saya mau tanya. Pengen ngambilnya nih. Ini pengen isinya RA15 atau RAM tipe 5 nih. Yang saya tandain warna hijau. Oke, RAM tipe 5. RAM tipe 5 di baris pertama atau di baris kedua? RAM tipe 5 di baris pertama atau di baris kedua? Dari yang saya blok ini nih. Dari yang saya blok ini nih. Ini nih, saya blok ini. Seri barang di mana? Betul, 2 ya. Jadi isinya 2 itu. Ya, jadi itu dari nomor baris gitu. Nah, left mid dan right gini, Kak Putri. Ya, sebenarnya ini di awal ya. Di awal yang tadi ya. Nah, left itu kalau dia dari kiri nih. Tuh, dari kiri 101. 10P itu kalau dia dari kanan. Kalau mid itu kalau di tengah. Nih. Kapan pakai mid? Pakai mid itu di sini nih, lihat ya. Nih, lihat yang saya blok nih. Dari nol ke 0, lihat nggak? Yang saya blok ini. Kelihatan nggak nih? Saya ngeblok yang 0, 1, strip JKT, strip 10. Kelihatan nggak? Teman-teman yang lain. Kelihatan nggak nih? Yang saya blok ini nih. Ada nggak di teman-teman? Warna coklatnya. Pas ya? Nah, ini mid. Karena nggak nyentuh ujung kiri, nggak nyentuh ujung kanan. Dia pakai mid. Selama karakternya di sebelah sini, nggak nyentuh ujung kiri, ujung kanan, dia pakai mid.
Kalau dia udah nyentuh ujung kanan aja nih, udah nyentuh ujung kanan gini aja, dia pakainya right. Oke, aman Kak Putri? Bedanya gitu. Kak, kan tadi buat nembok salah terus, jadi saya buat lagi. Biar yang nembok pertama itu bisa dihapus. Nah, nggak bisa dihapus. Tadi saya bilang Kak Devita. Tadi ada yang nanya juga ya, kalau nggak salah Kak Putra ya. Itu nembok nggak bisa dihapus, nggak bisa di double. Ya udah, kalau salah salah gitu. Gitu. Jadi kalau terlanjur input nggak bisa. Jadi harus di blok semuanya nih. Misalkan saya udah ini nih. Saya pengen hapus ini nggak bisa. Kalau mau di delete. Tapi kalau di delete, ya itu semuanya ke delete tuh. Bakalan kayak gini. Kayak bikin ulang gitu. Jadi kalau udah terlanjur keisi ya udah gitu. Itu kalau nembok gitu. Agak ribetnya di situ sih Excel-nya gitu ya. Belum bisa mengubah nemboknya ya. Oke, aman. Aman ya? Oke, baik. Kalau aman, boleh isi absensi dulu. Ada yang mau tanyakan dulu nggak teman-teman yang lain? Saya buka pertanyaan. Ada yang mau tanyakan dulu? Besok kita lanjutin VLOOKUP ini dengan salah satu contoh dari data nih. Ini data kerjaan saya di Kemendes. Ini teman-teman boleh dilihat dulu ya. Di-download dulu aja, nanti dicobain dulu. Jadi itu buat rekap data desa mandiri per kabupaten di Jawa Barat. Jadi teman-teman disuruh ngerekap data kabupaten di Jawa Barat di data desa mandiri per kabupaten ada berapa di Provinsi Jawa Barat. Ya, jadi itu datanya punya DPM Provinsi Jawa Barat ya. Oke, itu kamu dicoba dulu, boleh dicoba dulu ya. Nanti kita bakal bahas itu juga di besok. Gitu. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu? Kira-kira teman-teman sampai sini? Itu Kak. Oke, kalau cukup dari Nanda mau aku atau Nanda yang absensi? Kayak aku ya. 1, 2, 3. Satu. Kalau ada yang mau on cam boleh. Oke, thank you. Mas Raffi. 1, slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Oke, thank you buat teman-teman. Ya, saya akhirin pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di hari Jumat. Jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa dan cukup istirahat. Ya, saya akhirin pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Salam. Makasih Sama-sama. Kak. Jangan lupa join sesi 2 ya. Oke, makasih teman-teman. See you Live ya. Mari. Nanda.